Selamat pagi teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang sudah Kau berikan ini. Terima kasih karena sudah menjaga kami selama seminggu ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami agar ibadah ini bisa dilaksanakan dengan baik ya Tuhan, meski kami di rumah kami masing-masing. Agar bisa tersampaikan dengan baik juga pesannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita melanjutkan mengunjikan bersyukurlah sambil bertepuk tangan.
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita melanjutkan memujikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Aku Percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh mendapatkan segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur boleh bangun pada pagi hari ini dengan badan dan jiwa yang sehat segar. Dan kami boleh kembali menjambut panggilan-Mu untuk bersekutu dengan-Mu dan mendengarkan akan sebagian kebenaran firman-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, agar kami semua boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan juga mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu ya Tuhan. Dan kuasailah sepenuhnya hamba-Mu yang akan menjadi penyuara isi hati-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya.
agar apa yang keluar melalui mulut dan bibirnya adalah benar merupakan cerminan isi hatimu. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom guys, apa kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja ya, tetap sehat jasmani dan rohani, walaupun masih harus hidup dalam segala keterbatasan ini. Nah guys, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya dengan judul Live for Whom, atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi hidup kita ini untuk siapa. Dan perenungan ini akan kita dasari dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, atau 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang 11 hingga yang ke-21. Namun demikian pagi ini, karena untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan satu ayat saja yang menjadi inti dan esensi dari perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu ayat dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Guys, kalau melihat judulnya hidup kita ini untuk siapa, bagaimana menurut kalian? Kalau di saat usia kalian, saya rasa akan sangat besar kemungkinannya bahwa kalian akan menjawab hidup saya ini adalah untuk teman-teman saya, ya, benar nggak? Buktinya ya, kalau nggak ada pandemi seperti ini, pasti sehari-hari hati dan pikiran kalian banyak terfokus pada teman-teman kalian, bukan? Setiap ada waktu luang, kalian pasti akan menikmati waktu-waktu itu bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kalian itu. Mungkin dengan hangout bareng di mall-mall, atau sekedar kumpul-kumpul di rumah teman sambil main game misalnya, ataupun olahraga bareng-bareng rame-rame dengan teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita, atau kegiatan-kegiatan lain yang masih tetap berpusat pada kehidupan pertemanan dan persahabatan kalian itu. Bahkan walaupun kita sedang dilanda pandemi seperti saat ini, saya pikir kalian toh masih menghabiskan banyak sekali waktu untuk teman-teman kalian, bukan? Entah itu lewat game online, chatting, atau medsos apapun lainnya. Sampai-sampai banyak orang tua yang pada ngeluh karena tidak merasakan kehadiran kalian, walau secara fisik kalian ada di dekat mereka. Benar demikian enggak? Tapi yang jelas kalian melakukan semua itu agar hati kalian merasa senang, bukan? Agar kalian bisa menikmati masa muda kalian itu. Hidup kalian akan menjadi lebih indah dan lebih penuh warna bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kalian. Sehingga kalian berpikir bahwa hidup kalian itu adalah untuk teman-teman kalian. Apakah itu salah? Enggak juga kok. Asal tetap dalam batas-batas kewajaran. Karena itulah cita rasa kehidupan seorang remaja. Nah, ada lagi yang mungkin mengatakan demikian, bahwa hidup saya ini adalah untuk pacar saya. Wow, anak yang begini biasanya seringkali kehabisan kuota internet ya, karena kebanyakan dipakai video call kali. Terutama di masa-masa pandemi di mana mereka nggak dibolehin pergi kemana-mana. Bangun tidur buruan ngechat sama pacarnya. Habis makan ngechat lagi.
sampai-sampai lupa mandi. Terus langsung ikutan sekolah online. Sambil dengan penampilan yang acak-acakan seperti itu, dia enggak begitu cueknya karena toh pacarnya enggak sekelas sama dia. Nah baru setelah sekolah online itu dia buru-buru mandi dan dandan yang rapi karena acara berikutnya adalah video call dengan pacarnya. Apakah ini salah? Ya iyalah salah lah. Salah kalau memang kebablasan kayak gitu. Ya, karena kembali kita harus tahu batas kewajarannya. Apalagi usia remaja bukanlah masa yang tepat untuk sedemikian seriusnya berpacaran. Dan sekali lagi, kalian melakukan semua itu demi kepuasan hati kalian, bukan? Karena pacar kalian itu dapat memberikan kebahagiaan bagi kalian. Sehingga kalian berpikir bahwa hidup kalian itu adalah untuk dia. Sampai-sampai kalian jadi lupa waktu, lupa belajar, dan lupa segala-galanya demi pacar kalian yang dapat membahagiakan hati kalian itu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian masih akan menjawab yang sama ketika teman-temanmu itu, ketika sahabat-sahabatmu itu, ketika pacarmu itu ternyata kemudian mengecewakan hatimu sedemikian rupa? Apakah kalian tetap akan menjawab yang sama ketika mereka itu berubah menyakiti hatimu? Bukan lagi menyenangkanmu. Sangat mungkin dan hampir pasti bahwa kalian akan berubah pula, bukan? Bisa jadi kalian akan merasakan kekecewaan yang amat sangat dalam hati kalian. Mungkin sebuah kegeraman hati, bahkan kemarahan yang meluap, yang kemudian akan mengubahkan fokus hidup kalian itu bukan lagi untuk mereka. Jadi guys, pada dasarnya siapapun yang menjadi fokus hidup kita itu secara langsung atau tidak langsung, fokus hidup kita itu masih tetap berpusat pada diri kita sendiri. Bahkan yang nampaknya hidup ini sudah kita tujukan bagi orang lain, tetapi faktanya ujung-ujungnya motivasinya sebenarnya masih saja untuk mencari kebahagiaan ataupun kepuasan bagi diri kita sendiri saja. Ego kita masih menjadi pusatnya. Bukan pada orang-orang di sekitar kita dan bahkan bukan pada Tuhan sekalipun. Semuanya masih berpusat pada diri sendiri. Mencari kebahagiaan, kepuasan diri sendiri. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dalam nats kita hari ini, yaitu pada ayat yang ke-15 itu tadi dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, untuk kita semua. Dan kematiannya itu, pengorbanannya di atas kayu salib itu tidak memperhitungkan pelanggaran manusia seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-19a. Dengan kata lain, apa yang telah Ia lakukan, Kristus lakukan itu bagi kita itu bukanlah transaksional sifatnya. Bukan karena manusia dapat menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena manusia itu dapat memberikan kepuasan di dalam hati Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mau berkorban bagi kita. Tetapi justru di dalam kejatuhan kita dalam dosa yang sebenarnya telah sangat mendukakan hati Tuhan itu, Kristus malah rela datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya, menebus dosa-dosa kita. Bahkan Dia yang tidak mengenal dosa itu justru harus menanggung dosa kita manusia.
Kurang apa lagi dengan pengorbanan yang sedemikian besarnya itu. Dan itu semua ia lakukan karena kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Agar kita kembali diperdamaikan dengan Bapa. Hingga kita boleh mendapat jaminan keselamatan kekal di dalam kemuliaan itu bersamanya kelak. Jadi guys, jika kita telah mendapatkan kasih Tuhan yang begitu besar itu, maka sudah seharusnya lah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Bahkan bukan hidup bagi teman-teman kita ataupun siapapun juga, melainkan hanya untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati bagi kita. Tapi yang memprihatinkan guys, adalah bahwa faktanya hidup kita ini masih saja berpusat pada diri kita sendiri, bukan? Bahkan seringkali seakan Tuhan itu hendak kita daya gunakan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan diri kita saja. Bukannya kita yang mau berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi seakan Dialah yang seharusnya menyenangkan hati kita. Berdoa minta berkat. Tapi giliran kita disuruh ibadah agak sedikit lama saja, sudah mulai ngomel. Bosanlah, ngantuklah. Dan lain sebagainya, alasan-alasan dikemukakan. Karena tidak merasa nyaman bagi dirinya sendiri. Kalau berdoa minta perlindungan. Tapi giliran disuruh ambil bagian dalam pelayanan, gak ada waktu, repot. Dan sejuta macam alasan lainnya dibuat untuk itu. Berdoa minta pertolongan. Tapi giliran disuruh menolong orang lain, ada saja alasannya. Belum waktunya, kayak lain kali saja, dan 1001 macam alasan lainnya dibangun untuk menghindari kesemuanya itu. Jadi yang namanya memfokuskan hidup kita ini hanya pada Tuhan saja, akhirnya hanya menjadi sebuah teori belaka. Hanya sebatas kata-kata indah yang dapat kita ucapkan melalui bibir dan mulut kita saja. Karena sebenarnya hidup kita ini masih jauh daripada itu. Masih tetap berfokus pada diri kita sendiri saja. Guys, tapi apakah kita masih mau terus hidup seperti demikian? Apakah kita tetap mau mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan sepanjang kehidupan kita? Walau kita sudah tahu bahwa Ia sebenarnya telah berkorban sedemikian rupa bagi kita semua. Apakah nurani kita serendah itu? Tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala pengorbanan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Belasan tahun yang lalu, saya mengenal seorang pemuda yang memiliki seorang papa yang sangat mengasihi dirinya dan memberikan segala yang terbaik bagi pemuda itu. Suatu saat papa pemuda itu sakit parah dan mengharapkan pemuda itu untuk kembali tinggal bersamanya. Karena selama itu memang pemuda tersebut telah tinggal di tempat lain walaupun ia belum berkeluarga. Tetapi karena satu alasan tertentu pemuda itu tetap berkeras hati dan seakan tidak mempedulikan kerinduan hati papanya untuk lebih banyak memiliki waktu bersama itu. Kemudian ketika mengetahui pemuda itu telah menolak keinginannya,
papanya tidak lagi ingin membebani pemuda itu dan tidak lagi mengutarakan keinginan atau isi hatinya itu. Melainkan ia hanya dapat sekedar memandang pemuda itu dengan sorot mata yang penuh harap saja di dalam setiap kesempatan perjumpaan yang ada. Singkat cerita, papa pemuda itu kemudian dipanggil Tuhan. Dan baru pada saat itulah mata hati pemuda itu terbuka. Sehingga ia merasakan penyesalan yang begitu luar biasa. Ia baru menyadari bahwa sebenarnya ia dapat menyenangkan hati papanya yang sudah amat mengasihinya itu dengan menyediakan lebih banyak waktu untuk menemani papanya itu di dalam menghadapi waktu-waktu saat-saat terakhir di dalam hidupnya itu. Tetapi toh ia tidak melakukannya. Dan itulah yang menjadi penyesalan yang terbesar dalam hidupnya. Bertahun-tahun ia menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak dapat kembali mengulang hal itu di dalam kehidupannya. Hingga akhirnya di kemudian hari pemuda tersebut bertobat. Salah satunya adalah karena peristiwa yang begitu membekas dalam hatinya itu. Ia berpikir jikalau ia tidak menempatkan Tuhan yang sudah begitu baik pada dirinya itu sebagai fokus utama di dalam kehidupannya, maka itu sama saja ia telah mengulangi hal yang pernah ia lakukan pada papanya. Apalagi ia menyadari bahwa kebaikan Tuhan yang telah diterimanya di dalam kehidupannya itu mengalahkan segala kebaikan siapapun juga di dalam dunia ini. Sehingga pada akhirnya ia benar-benar dapat menghayati apa yang tertulis dalam nats kita hari ini dan berupaya dengan segenap hati untuk melaksanakannya di dalam hidupnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita semua. Dan kini pemuda itu telah hidup bagi Kristus. Menjadikan Kristus sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidupnya. Guys, itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Hidup kita ini telah ditebus dengan harga yang mahal, yang takkan pernah mampu kita bayar dengan apapun juga. Keselamatan kekal kita itu telah dibayar lunas oleh darah Kristus di atas kayu salib. Jadi jika demikian sekarang maukah kita memusatkan hidup kita ini hanya bagi Dia? Maukah kita berupaya untuk menyenangkan hatinya sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua? Maukah kita hidup hanya bagi Dia? Maukah kalian? Renungkanlah itu di dalam hati kalian. Dan jika ya, maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah caranya? Guys, dalam hukum kasih kita mengenal, kita tahu bahwa yang utama dan yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu.
Seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Yang kemudian kasih kepada Allah itu diwujudkan secara praktis melalui kasih kepada sesama manusia. Seperti yang dilanjutkan di dalam hukum kasih tersebut pada ayat yang ke-39 adalah untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perwujudan praktis kasih kepada Allah, yaitu melalui kasih kepada sesama manusia. Dan ini dipertegas lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, siapakah yang dimaksud sebagai saudara dalam ayat ini? Kata saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata adelphos, yang mana itu dapat diartikan secara luas. Bukan hanya sebagai saudara sekandung atau sedarah, ya, tetapi juga sebagai saudara seiman dan bahkan sesama manusia. Jadi guys, hidup untuk Kristus itu bukan berarti harus mengabdikan diri kita sepenuhnya di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Kalau ada yang demikian, puji Tuhan. Namun bukan itu. Hidup untuk Kristus itu dapat diwujudkan di dalam keseharian hidup kita ini dengan saling mengasihi di antara sesama manusia. Tepat seperti yang diucapkan Kristus dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena Kristus telah mewujudkan kasih-Nya itu pada kita. Maka pada gilirannya, kita pun sudah seharusnya lah menyalurkan kasih yang telah kita terima daripadanya itu kepada sesama kita. Dan semuanya itu adalah kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah guys, jadi jika tadi kalian mengatakan bahwa hidup saya adalah untuk teman-teman saya, maka sekarang yang seharusnya adalah hidup saya itu adalah bagi Kristus dan saya mewujudkannya melalui teman-teman saya. Dengan demikian pusatnya itu tetap ada pada Kristus untuk kemuliaan nama Kristus. Sehingga oleh karenanya itu berarti kalian harus memberi contoh hidup yang baik di hadapan teman-teman kalian, bukannya terhanyut oleh pengaruh yang buruk dari lingkunganmu. Agar ketika mereka melihat kehidupanmu yang baik itu, mereka dapat memuliakan Tuhanmu. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selanjutnya tentunya hidup kalian itu tidak sepenuhnya untuk teman-teman kalian saja, bukan? Karena kalian juga harus membagi waktu untuk komunitas-komunitas yang lain juga. Karena jika kalian hanya memusatkan perhatian kalian pada satu komunitas saja, pertemanan kalian, persahabatan kalian, maka itu justru akan dapat menjadi batu sandungan bagi komunitas lain yang telah kehilangan waktu kalian bersama dengan mereka. Misalnya keluarga kalian. Dan jika demikian maka itu juga berarti tidak memuliakan Tuhan, bukan?
Oleh karena itu harus ada keseimbangan di dalam membagi waktu di dalam kehidupan kalian, guys. Dan jika fokus hidup kita itu ada pada Tuhan, maka ketika komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kasih itu mungkin satu saat memberikan respon yang tidak cukup menyenangkan bagi kita. Mungkin justru mengecewakan diri kita, bahkan menyakiti hati kita. Maka tentunya kalau fokus kita adalah mengasihi Tuhan yang diwujudkan melalui mereka, kita tidak akan mudah berpahit hati. Karena tujuan hidup kita itu tetap ada pada Kristus, menyenangkan hati Kristus, bukan menyenangkan mereka, apalagi diri sendiri. Dan Tuhan suka dan menghargai jika kita tetap dapat mengasihi orang lain yang telah mengecewakan hati kita sekalipun, yang telah menyakiti hati kita sekalipun. Seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kagak ada. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi guys, karena kita sudah mendapatkan kasih Tuhan yang begitu besar itu dalam hidup kita, pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita semua, pemeliharaan dan penyertaannya di dalam setiap langkah waktu dalam hidup kita, berkat rahmat dan anugerahnya secara jasmani maupun rohani yang boleh kita nikmati di dalam keseharian hidup kita, serta perlindungan, penghiburan dan kekuatan di dalam kita menghadapi setiap masalah dan persoalan di dalam kehidupan ini. Bahkan teguran-teguran yang boleh kita terima daripada Dia untuk membangun hidup kita. Maka kita juga sudah seharusnya lah menyalurkan kasih-Nya itu yang telah kita terima itu kepada orang-orang di sekitar kita. Guys, menyalurkan kasih bukan selalu di dalam bentuk materi belaka. Menyalurkan kasih itu dapat berupa secercah senyuman yang tulus dari dalam hati. Menyalurkan kasih itu dapat berupa memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyalurkan kasih itu dapat berupa sebuah doa untuk kebaikan mereka. Menyalurkan kasih itu juga dapat berupa sebuah teguran untuk menyadarkan mereka dari jalan yang salah. Menyalurkan kasih itu dapat berupa sebuah pengampunan. Seperti Kristus telah mengampuni kita. Menyalurkan kasih itu dapat berupa memberi penghiburan bagi mereka yang bersusah hati. Dan masih ada banyak lagi cara lain yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan kasih yang telah kita terima daripada Tuhan itu sendiri kepada orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Seperti yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Namun demikian, yang perlu kita ingat dan sadari, menyalurkan kasih itu memerlukan pengorbanan. Sekali lagi saya ulangi, menyalurkan kasih itu memerlukan pengorbanan. Mungkin kita harus lebih bersabar hati menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita. Mungkin kita harus mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan hati dan bahkan menyakiti hati kita. Mungkin bahkan kita harus mengorbankan kepentingan diri kita sendiri untuk mereka. Sama seperti Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Sekarang, maukah kita meneladaninya? Meneladani Kristus
dengan hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri saja, tetapi terutama bagi Dia, bagi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua, yang kita wujudkan melalui kasih kita kepada sesama manusia di sekitar kehidupan kita. Maukah kita? Renungkanlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mau bersyukur untuk firman yang telah kami terima daripada-Mu. Kami tahu bukan sebuah hal yang mudah untuk menggeser fokus hidup kami yang selama ini ataupun masih seringkali berpusat pada diri kami sendiri, menuju pada hidup yang berfokuskan hanya kepada-Mu. Namun demikian kami percaya ketika kami mau menyadari akan hal ini dan mau berusaha melakukan firman-Mu itu, maka Engkau juga yang akan memampukan kami agar dapat melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Mu itu, ya Tuhan. Di tengah segala kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan kami, agar melalui kehidupan kami ini, ya Tuhan, kami boleh semakin hari semakin mengutamakan Engkau saja, dan semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu juga di dalam kehidupan kami ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memujikan Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh seru doaku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang
Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau yang senantiasa menjagai kami, Engkau yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pertolonganmu di semester yang baru ini kami sudah memasukinya. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan kepada kami hikmat dan juga pengertian, sehingga kami juga boleh menyelesaikan studi kami ini dengan baik. Kami juga memohon pertolongan dari Tuhan karena kami harus menyesuaikan diri. Sekarang kami harus belajar online dan kiranya fokus kami juga boleh tetap terjaga. Kami boleh menjalani pembelajaran kami dengan baik sehingga hasilnya pun boleh memuaskan. Kami juga teringat untuk saudara teman kami Valeri yang keluarganya baru saja mengalami duka cita karena emak yang dikasihi dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang akan memberikan mereka kekuatan dan juga penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Meskipun emak yang dipanggil Tuhan sudah yang dikasihi tidak bersama-sama dengan mereka, tapi kiranya sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus itu terus mereka rasakan bagi seluruh keluarga besar. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman pengurus kami. Terima kasih kalau sampai dengan hari ini Tuhan juga terus menolong mereka dalam menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga terus peliharakan kepada mereka hati yang mau dengan sungguh-sungguh melayani Engkau, berikan kesehatian untuk melayani Tuhan, sehingga setiap hal yang kami kerjakan, yang dikerjakan dalam pelayanan ini juga boleh menjadi berkat bagi semua teman-teman. Dan kami juga menyerahkan untuk persekutuan remaja yang akan diadakan hari Jumat besok. Mohon pertolongan Tuhan, biarlah setiap kami boleh hadir, kami boleh semakin dikuatkan melalui kebenaran firman, bahkan persaudaraan kami pun juga boleh semakin dipererat melalui persekutuan ini. Dan pagi hari ini kami juga membawa persembahan, kami tahu ini tidak seberapa dibanding dengan kebaikan Tuhan, tapi kami mau belajar memberi dengan penuh kerelaan hati, karena kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Doni. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu kepada kami semua melalui ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mohon melalui firman-Mu ini kiranya Engkau juga yang mau mengubahkan hidup dan fokus hidup kami ini hanya kepada Engkau saja sebagai yang utama dan yang terutama. Dan Engkau juga yang menolong agar kami boleh mewujudkannya melalui kasih kepada sesama kami, seperti yang Engkau kehendaki. Kini adik-adik sekalian, kembalilah pada aktivitas dan kegiatanmu, dan muliakanlah nama Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga,
Saat teduh, teman-teman, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.